Ada satu orang di Amerika, dia masuk ke dalam freezer. Freezer daging beku yang saat itu tidak ada dagingnya, kosong. Lalu pintunya tertutup, dia terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Saat itu dia hanya punya sebuah pulpen dan kertas. Di kertas itu dia nulis, "Saya merasa dingin." Lalu pada tulisan kedua, dia menulis, "Saya merindukan keluarga." Setelah beberapa jam, kemudian dia tulis lagi, "Saya tidak bisa berdiri, saya sulit untuk napas." Kemudian dia tulis lagi, "Saya pikir saya akan meninggal." Setelah itu tidak ada tulisan lagi di kertas itu, dan dia meninggal. Besoknya dibuka freezer tersebut, lalu kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata freezer itu rusak. Orang tadi meninggal karena hipotermia, kedinginan dia. Karena apa? Karena dia percaya bahwa di dalam freezer yang rusak itu sangat dingin. Pikiran kita itu sangat powerful, luar biasa dalam mempengaruhi diri. Ada cerita lagi. Pemain softball terkenal di Amerika. Saat itu dia dapat surat dari dokter. Dalam suratnya ditulis bahwa dia menderita sakit jantung dan usianya tidak akan lama. Setelah membaca surat dari dokter, dia bilang kepada teman-temannya bahwa umur dia tidak sampai 30 tahun. Dia percaya nanti tanggal sekian dia akan tanding dan setelah tanding dia mati, tidak apa-apa. Dan dia tanding saat itu, menang, dan benar setelah itu dia mati. Setelah dilihat ternyata hasil penyakit jantungnya saat itu ketuker dengan temannya. Dan ketika diotopsi, matinya juga karena jantung. Mempercayai sesuatu itu sangat berpengaruh dan bahkan bisa merubah kenyataan. Buat yang belum tahu, ada 5 belief system di manusia. Pertama, cara berpikir akan merubah tindakan. Tindakan akan merubah kebiasaan. Kebiasaan akan merubah karakter. Dan karakter akan merubah kenyataan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kalau kita berpikir positif, tindakan kita akan lebih terarah, lebih produktif. Misal, kita ingin sukses, lancar, ada cuan. Adanya mindset seperti itu akan menjadikan kita jadi lebih produktif, terarah, dan tahu harus ngapain supaya tujuan kita tercapai. Kalau kata orang Jawa, ubet, opo wae dilakoni, pokok bener. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan berpikir negatif, tindakan kita bisa jadi malah merusak hidup kita yang sudah tertata. Dan yang seperti itu banyak. Nggak usah bingung nyari siapa. Kadang kita sendiri pun juga sering seperti itu. Kalau tetangga bisa umroh misalnya, beberapa pasti ada yang nyeletuk. Yo ancen sugih kono, dadi ini yo iso umroh. Lah dhewe, ngene iki wong buruh sopo. Sebatas kalimat yang nampaknya remeh, tapi itu bisa jadi terekam di dalam otak, di alam bawah sadar kita. Makanya kalau ngomong harus hati-hati, jangan asal nyeletuk. Katanya, malaikat lewat bisa diaminkan, kan ngeri. Tindakan kita yang kita lakukan terus-menerus akan membentuk kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, akan membentuk karakter yang kuat. Karakter yang kuat akan memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Kita jadi dipercaya, dihormati, diandalkan oleh orang lain. Sebaliknya, karakter yang buruk akan membawa kesulitan. Bukankah Allah sendiri sesuai dengan prasangka hambanya? Jadi, kalau kita yakin hidup kita akan baik, Allah pun akan menjadikannya baik. Dan begitu juga sebaliknya. Jangan-jangan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja karena prasangka kita juga. Dan Allah mengizinkannya. Astagfirullah. Mari kita berprasangka yang baik pada negara dan pejabat berwenang. Husnudun aja kalau pejabat lagi drama. Siapa tahu saat ini Allah sedang bersih-bersih di negara kita. Amin.